lagi sama channel YouTube Alas, channel YouTube seputar dunia dan Indonesia. Sebelum lanjut, mari dukung channel kita dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa like dan share video ini. Dan biasakan untuk menonton hingga habis agar tidak gagal paham. Selamat menonton, semoga terhibur. Sejarah manusia sudah sedang berakhir. Belum selesai, tapi sudah sedang berakhir. Tema hari ini adalah soal humanisme di dalam kaitan dengan kecemasan dunia tentang perkembangan teknologi itu. Jadi ada semacam kegelisahan bahwa satu waktu mungkin yang akan hadir dalam talk show itu separohnya robot, karena robot ingin mengetahui apa nasib manusia satu dekade ke depan. Bukan manusia yang ingin tahu nasibnya, tapi robot yang ingin tahu nasibnya. Sementara manusia ingin tahu apa pekerjaan robot nanti 10 tahun ke depan, karena akan ada persaingan. Sekarang kita bisa dengar denting piano tanpa ada orang di situ, dikendalikan oleh teknologi. Demikian juga satu waktu mungkin kita merasa bahwa sejarah manusia sudah sedang berakhir. Belum selesai, tapi sudah sedang berakhir. Karena ukuran alam semesta mungkin udah bosan dengan manusia. Dia perlu makhluk lain yang mungkin, ya sebetulnya sekarang hidup kita udah separuh robotik gitu. Karena kalau Anda ke setiap Anda, di dalam tubuh Anda pasti melekat microkomputer yang namanya handphone itu, smartphone. Jadi kita hidup sebetulnya separuh dengan kehidupan teknologi di dalam tubuh kita, di dalam batin kita, bahkan di dalam jiwa kita. Robot adalah bagian dari hidup kita. Kita tidak punya jarak ontologi lagi dengan robot, karena kita share satu keadaan bersama. Kalau mak-mak ketinggalan handphone, dia gelisah sepanjang hari itu. Karena nggak ada lagi yang buat dia ngintip sambil membuli pemerintah itu. Jadi secara psikis, handphone itu bagian dari eksistensi manusia hari ini. Ketinggalan handphone artinya mengalami psikosomatik, kecemasan yang sebetulnya nggak ada urusannya dengan handphone, tapi sudah terjadi relasi antara yang bio dan yang tekno. Demikian juga si handphone. Seharian kalau dia ditinggal, handphonenya bingung. Mengapa nggak ada orang yang tekan-tekan tombolnya tuh, nulis sesuatu misalnya, nulis coronavirus misalnya, karena dia mau tahu perkembangan. Nulis Erick Thohir karena mau tahu ada di mana dia. Nulis Masiku. Jadi si handphone di dalam dirinya ada memori. Sehingga si handphone merasa kenapa jam 10 pagi tidak ada yang. Jadi kita ada di dalam kehidupan global sekaligus di dalam kecemasan. Apakah kekuasaan itu mengaktifkan 4.0 information, atau memang kekuasaannya yang nggak mampu mengucapkan 4.0 karena dia sendiri 0.4 gitu, mengaktifkan memorinya, sehingga kalau dia tulis biasanya langsung Masiku Harun. Kan itu algoritmanya kan begitu kan. Kalau dia tulis Joe, maka langsung Jainuddin. Jadi itu relasi semiotik sekaligus dialektik antara yang bio dan yang tekno. Nah, kita membayangkan, sekarang kita masih bisa melucu, tapi mungkin 10 tahun ke depan betul-betul hal itu sudah berlangsung absolut dalam kehidupan kita. Saya mungkin nggak perlu lagi bertemu dengan Pak Jaya, baik lewat Skype atau lewat video call, karena di depan saya bisa ada hologram beliau. Karena dia bisa kirim itu dalam bentuk hologram, dan kita bisa bercakap-cakap secara hologramis itu. Sehingga saya bisa nikmati alunan musik Pak Jaya. Saya tahu kemampuan dia untuk memindahkan lentik satu ke lentik lain di atas Ebony and Ivory. Jadi kita ada di dalam kecemasan itu sebetulnya. Jadi kita ingin mengetahui kira-kira kita di negeri ini ada di dalam tema yang sama atau tidak dengan pembicaraan global. Kenapa begitu? Karena setiap hari kita bicara tentang 4.0. Pak Jokowi setiap kali bicara harus ada kalimat yang diarahkan untuk mengucapkan kata 4.0.
Saya nggak tahu apa akibatnya kalau 4.0 diucapkan oleh ya kekuasaan. Karena bagi saya kekuasaan itu sebetulnya nggak perlu soal 4.0 segala macam. Karena dia mampu untuk menghasilkan sesuatu tanpa memerlukan 4.0. Jadi keadaan itu yang sebagai pengantar saya anggap punya dampak pada kemampuan kita untuk membayangkan Indonesia ke depan. Kita ngomong tentang Indonesia, NKRI harga mati itu. Tapi saya baca report dari Guardian kemarin, koran Inggris bilang bahwa NKRI itu menyembunyikan data coronavirus. Bahwa Australia diam-diam tuduh kita menyembunyikan data itu. Big question-nya adalah relasi antara teknologi dan nasib manusia seringkali ditentukan oleh keadaan kultural sebuah bangsa. Kita lihat, kalau kita baca misalnya report terakhir tentang teknologi, di dalam majalah Scientific American misalnya edisi terakhir tuh, kita baca bahwa manusia itu sebetulnya adalah petah elektronik. Ada digital mind yang kemudian beradaptasi menjadi social mind. Jadi ada hubungan antara kebiasaan kita untuk menyimpan informasi dan relasi sosial yang terbentuk karena otak kita merekam informasi secara digital. Itu recent development di dalam dunia teknologi, hubungan antara manusia dan teknologi. Kita punya data lengkap tentang genom manusia, tentang DNA manusia dari ratusan ribu tahun lalu dipetakan, sehingga kita bisa tahu siapa ancestor kita, siapa sebetulnya nenek moyang kita, dan jenis penyakit apa yang mungkin diwariskan pada kita. Data human genome selesai sudah. Jadi nggak ada lagi orang bisa menipu tentang asal-usul, memalsukan biografi, dan dengan data itu kita bisa mengikuti jejak penyakit manusia. Riset kira-kira 20 tahun lamanya udah selesai, dari 10 tahun lalu kita udah punya human genome itu. Kita juga punya data tentang, kalau kita ke dokter, medical record kita disimpan digital, dan seluruh dunia sekarang punya big data tentang medical record setiap orang. Asuransi kesehatan punya data tentang jenis kematian apa yang membuat kita cepat punah. Jiwasraya kami, ya kecuali Jiwasraya. Jadi sebetulnya dengan pengetahuan tentang human genome digabungkan dengan pengetahuan tentang record medis kita, digabungkan dengan klaim asuransi yang ditagihkan untuk membiayai medis kita, para analis atau ilmuwan bisa dengan cepat tahu jenis penyakit apa yang memerlukan obat baru. Dan itu nggak perlu diriset secara laboratorium, karena secara digital bisa dipastikan bahwa ada hubungan antara medical record dengan genom, sehingga mempermudah riset untuk menemukan obat baru. Nah, kita di sini misalnya berupaya untuk melihat soal-soal semacam itu dengan kasus, sebut aja kasus coronavirus yang sekarang kita cemaskan itu. Yang kita anggap bahwa mungkin akan mengalami semacam situasi kegaduhan dan kepanikan seperti Jawa tahun 1820. Jadi kira-kira 200 tahun lalu, 1820 ada 100.000 manusia di Jawa yang mati karena kolera. Dan pada tahun itu juga ada pandemi di Asia. Jepang ada 40.000 orang meninggal. Hal yang sama berlangsung. Tapi kita percaya bahwa kita bisa menemukan solusinya dengan kemampuan tadi. Ada data tentang manusia, data tentang DNA, data tentang kebiasaan, maka obat bisa dihasilkan dengan perpaduan data-data itu dengan keahlian yang disebut artificial intelligence. Jadi sebegitu luas problem kita, tetapi ada hal yang kemudian hari-hari ini orang merasa bahwa Indonesia kok agak aneh di dalam menghadapi soal penyakit gitu. Semua orang menutup bandara supaya mitigasi bisa lebih mudah menangani coronavirus. Indonesia justru melakukan hal yang paradoks terbalik, yaitu mengeluarkan anggaran untuk meminta turis datang, artinya mengundang penyakit datang gitu. Itu sesuatu yang kita bisa pahami karena kita sedang kelaparan investor,
dengan kalkulasi bahwa kalau investor nggak masuk, maka kita akan lebih mudah mati karena tidak makan daripada mati karena virus. Jadi logika ini yang bagi dunia ini ajaib nih Indonesia nih. Karena udah dipatok bahwa ekonomi harus tumbuh. Terima kasih sudah menonton. Tonton juga video kita yang lainnya, semoga dapat menghibur Anda. Salam hangat, tetap sehat. Sampai jumpa di postingan selanjutnya.